Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers ayuhan netizen jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa dibaca. Dan Allah juga mentakdirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau mencatat wahyu-wahyu Allah, mencatat, menulis, dan juga menerbitkannya dalam bentuk mushaf. Perkembangan penerbitan mushaf Al-Quran tentu mengalami kemajuan dari zaman ke zaman. Di antara terbitan mushaf Al-Quran yang bagus, inovatif, adalah mushaf At-Tahajjud yang saya miliki ini. Di Indonesia ada salah satu penerbit mayor yang menerbitkan Al-Quran dengan format mushaf tahajud. Namun berbeda dengan mushaf tahajud yang saya miliki ini, diterbitkan oleh yakni Muassasah Al-Ghalayaini yang berlokasi di Suriah, Damaskus. Terbitan tahun 2011, artinya masih terbilang baru ya. 11 tahun yang silam dari tahun yang sekarang. Nah, ini mushaf dengan Rasmul Utsmani dan dengan bonusnya yaitu mudayyalan bi at-tafsilul mawdu'i istikhdam fikratut tarmiz bitadarrujil launi. Bitadarrujil launi. Jadi ada gradasi warna dalam setiap halaman yang berbeda-beda liddilalati ala aqsamil mawadhi'i, untuk membedakan tematik antar kelompok ayat. Jadi satu ayat dengan ayat yang lainnya itu berhubungan, dan bisa jadi beberapa kelompok ayat itu berbeda dengan beberapa kelompok ayat setelahnya. Nah, contoh saja yaitu pada surah Al-Fatihah ini ya. Kita bisa lihat di mushaf ini sudah dibedakan warna-warnanya sebagai panduan bagi kita untuk fokus di dalam memaknai kelompok-kelompok ayat. Contoh, ayat 1 sampai 4 diwarnai dengan warna biru. Di sini adalah untuk apa? Istihqaqul hamdi lil khaliqi wahdah. Untuk menunjukkan bahwa kelompok ayat 1 sampai ayat 4 dari surah Al-Fatihah ini adalah ayat yang membicarakan topiknya tentang istihqaqul hamdi, keberhaan Allah mendapatkan pujian lil khaliqi, ya, di mana Allah itu adalah pencipta wahdah, sendiri, mandiri dan sendiri, tunggal. Jadi Allah berhak mendapatkan pujian karena Allah adalah Tuhan pencipta yang tunggal, di mana Allah adalah pencipta al-alamin dan memiliki sifat ar-Rahman, ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Kemudian dengan warna ungu pada ayat yang kelima dan keenam, hasrul ibadati lillahi wahdah. Pembatasan bahwa ibadah adalah hanya untuk Allah saja. Wa talabul fauzi wal hidayati minallahi azza jalla wa ala. Dan kewajiban untuk mencari kemenangan dan juga hidayah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tematik yang ketiga dari surah Al-Fatihah diwarnai dengan warna kuning oleh penerbit mushaf At-Tahajjud ini
adalah menceritakan tentang apa? Tafarrudiddin al-haqqi wa huwa al-Islam. Bahwa agama satu-satunya yang benar adalah Islam. Wal Fatihatu nahwi maqasidil Quran. Tahwi maqasidil Quran. Al-Fatihah itu adalah ayat yang ke-7 yang berwarna kuning ini adalah tematiknya merupakan pembukaan. Tentang apa? Pembukaan tentang apa? Maksud Al-Quran Al-Karim wahya muqaddimatun lil Quran. Jadi ayat Al-Fatihah ini adalah muqaddimah dari Al-Quran, pembukaannya, dan berisi tentang maksud-maksud Al-Quran yang seluruhnya itu terangkum di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi warna-warni gradualitas warna yang ada di Mushaf At-Tahajjud terbitan Maktabah Al-Ghalayaini, Muassasah Al-Ghalayaini ini sangat membantu kita untuk fokus di dalam membaca makna tematik topik dari kelompok-kelompok ayat. Nah, sekarang kita beralih pada halaman yang pertama dari Mushaf At-Tahajjud ini. Jadi istimewanya karena ini terdiri dari banyak baris, jadi mushaf ini hanya terdiri atas 161 halaman saja. Normalnya untuk Al-Quran yang 15 baris itu sekitar 620 halaman. 604 halaman lebih tepatnya. Kalau mushaf Al-Quran yang 15 baris. Standar internasional ya, Madinah juga segitu. Kalau mushaf Al-Quran yang 18 baris biasanya sekitar 524 halaman. Nah ini hanya 161 halaman. Ini tentunya sudah termasuk dengan prelim dan poslim dan juga halaman daftar isi dan lain sebagainya. Termasuk juga cover. Nah, ini kita lihat, kita hitung bersama-sama ya, ada berapa baris. Atau kita baca kata pengantarnya? Tidak ya, kita langsung saja hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 baris dengan satu barisnya sangat panjang ya. Satu ayat panjang ini saja cukup satu baris. Coba kita cek pada Al-Quran 15 baris. Itu untuk ayat ke-29 ini memakan berapa baris ya. Saya punya mushaf Al-Quran yang Madinah saja. Coba kita buka ini ya, mungkin. Nah ini mushaf, ya ini mushaf Madinah. Untuk ayat ke-29 langsung kita cek. 29 ini memakan 3 baris. Pada Al-Quran mushaf 15 baris ya. 3 baris. Sedangkan di mushaf Tahajud terbitan Suriah ini untuk ayat ke-29 1 baris saja. Artinya sangat panjang. Ini lebar begitu ya. Kita cek untuk naskah mushaf ini pakai kertas, sepertinya ini ukuran B5 ya. 24 cm kali 16 cm kurang lebih ya. Berarti B5. Saya sebetulnya punya rencana mau ngeprint ini dengan kertas A4. Semoga terlaksana dan ada dananya. Barangkali juga pemirsa ada yang pengen nitip ngeprint, bisa nitip ke saya. Karena kalau mau beli versi aslinya, cetakan dari terbitan penerbit Muassasah Al-Ghalaya ini mungkin agak susah ya. Karena harus ke Syria, harus impor dulu. Nah ini kita print saja coba. Semoga terrealisasi. Nah baik. Jadi 25 baris untuk Al-Quran Mushaf At-Tahajjud ini hanya 161 halaman. Coba kita nikmati apakah nyaman untuk membaca. Kita lompat ke halaman berapa ini ya. Halaman kelima saja. Nah, halaman kelima apakah nikmat dengan membaca sepanjang ini?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadabin walil kafirina adzabun muhin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhan netizen jami'an. Bagaimana bisa dinikmati? Tentunya ketika Al-Quran Mushaf At-Tahajjud ini diaplikasikan di dalam tilawah ketika kita sholat dengan berdiri dan membaca mushaf, tentunya ini kita baca dengan hadar agak cepat atau hadar agak cepat ya, sehingga temponya lebih semangat dan membangkitkan fokus kita. Dan beruntungnya dengan bantuan gradualitas warna perbedaan kelompok ayat ini adalah kita tidak berhenti pada tema yang belum selesai kita baca. Misalnya kita berhenti di sini, nah padahal temanya belum selesai. Nah ini artinya kita kurang bagus ya di dalam membaca. Dan di antara adab
membaca Al-Quran sebagaimana di kitab At-Tibyan-nya Imam An-Nawawi. Kalau tidak salah di antaranya disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, adabnya adalah kita berhenti pada tematik ayat yang sudah selesai. Jangan berhenti di tengah-tengah potongan tematik. Nah, coba kita baca dengan cepat, dengan hadar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ketika kita sedang sholat tahajud. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Jadi ini sebagaimana beberapa kali ketika saya mereview beberapa macam mushaf Al-Quran, saya sampaikan bahwa ketika satu halaman itu memuat banyak ayat, tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk mengkhatamkan. Jadi untuk mushaf tahajud ini satu juz itu hanya terdiri dari berapa halaman ya? Hanya 6 halaman saja. Kalau mushaf 15 baris, satu juz itu terdiri atas 20 halaman. Kalau mushaf 20 baris, itu satu juz hanya 10 halaman. Nah, ini mushaf 25 baris terdiri hanya 6 halaman saja. Jadi sangat ringkas ya. Jadi kita tidak banyak membolak-balik mushaf, membolak-balik halaman, sohifah ketika kita baca ketika sholat. Dan ini juga lebih enak ketika kita khataman, kita lebih semangat lagi karena tidak bolak-balik membuka tutup halaman, dan kita juga akan secara psikologis itu ternyata saya harus segera menyelesaikan satu halaman dengan hadar, dengan cepat. Dan kita kemudian akan seperti mendapatkan reward ya, ternyata saya dalam waktu sekian menit sudah khatam satu juz. Nah, apalagi 30 halaman, kita bisa lebih cepat. Semoga saya bisa segera mencetak mushaf Al-Quran ini ya. Contoh ini kita akan baca pengantar dari, nah ini untuk juz ammanya ya. Jadi warna-warninya sangat membantu sekali, membantu fokus. Kita lihat. Nah, warnanya merah, biru. Nah, ini semoga saya bisa mencetak ini ya Allah dengan cetakan yang tajam dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, contoh kita baca pengantarnya. Wala yazalul ulama al-bahithuna ila yawmina hadha yajidduna في تأليف المصنفات في علوم القرآن ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن وتفصيل مواضعه وتوضيح معانيه وبتوفيق الله من الله تعالى قمنا بإخراج هذه الطبعة النفيسة من القرآن الكريم مفسرة على طريقة التقسيم mufassaratan atau mufassaratin ala tariqati taqsim wa tafsiri al-mawdi'i lilayatul Qur'an bi isyrafi adadi min al-ulama'i wal afadili al-mukhtassina bi ulumil Qur'an al-karim wa dirasatihi
ووضعنا لكل موضوع منها لونا معينا يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة. Nah, tadi saya belum menunjukkan setiap halaman itu ada keterangan tematik warnanya. Contoh ya, kita cek langsung di halaman berapa tadi? Nah, ini dia. Tadi kita baca halaman 5 ya. Halaman 5. Nah, contoh warna kuning yang berapa persen ini tema untuk ayat 89 dan 90. Nah, di sini kita baca takabburul yahudi wa kufruhum wa kufruhum bi Muhammadin. Nah, jadi ayat 89 dan 90 adalah tematik tentang ketakaburan kaum Yahudi dan kekufuran mereka dengan Nabi Muhammad, wa ma'rifatul Yahudi lil Qur'ani kanat yaqinan, dan kenalan dengan Yahudi bahwa dulunya Yahudi itu yakin dengan Al-Quran. Tapi ketika ternyata Nabi Muhammad diutus, mereka menjadi ragu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah disebutkan di Taurat. Nah, terus tematiknya juga ini berbeda-beda ya. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali. Kita baca lagi. Walika liyajma' al-qari'u baina thawabit tilawati wa fahmil ma'ani wa tawdihil muradi minal ayat. Nah, jadi itu sekali manfaatnya banyak sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.